Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Handayani dari SDN Sukajaya 2 Kabupaten Karawang, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK IKIP Siliwangi Bandung dengan nomor PPG 2015 03 03 6254 dengan nomor NIM PPG 23910310 dengan nomor daftar ujian 2023642383. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Anak Darito dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Oke. Apakah hari ini semuanya masuk? Alhamdulillah semuanya masuk. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kalian masing-masing. Ibu harap semuanya berdiri ya. Kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Benda-benda langit. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai fase-fase bulan. Apa sih tujuannya? Tujuan untuk pembelajaran hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat mengumpulkan informasi mengenai teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis setiap perubahan fase-fase bulan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi ilmiah secara tertulis. Yang terakhir, peserta didik dapat menciptakan alat peraga sederhana fase-fase bulan. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu kemarin sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, betul? Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang terakhir kelompok 3. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan pematik terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Ada yang tahu? Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Ada yang tahu mengenai ciri-ciri teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ada. Tapi kalau Ibu bertanya apakah kalian pernah melihat berita yang ada di koran atau berita yang ada di Google atau berita yang ada di TV tentang bencana alam? Melihat?
Nah, namanya berarti kalian sudah pernah melihat atau mengetahui setidaknya teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan peristiwa kejadian alam atau fakta ya. Nah, dari teks tersebut nanti kalian akan mengamati bersama kelompok kalian mengenai teks eksplanasi. Di sini Ibu punya pengertian mengenai teks eksplanasi. Apa sih pengertian teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, atau proses terbentuknya pelangi, termasuk juga proses fase bulan, gerhana bulan. Nah, dari teks-teks tersebut dijelaskan teks eksplanasi antara lain dari aksi. Nah, ini untuk sosial, fenomena sosial seperti aksi demonstrasi, tawuran, perang. Nah, itu dari teks eksplanasi sosial. Nah, di situ nanti teks eksplanasi akan ada ciri-ciri dan sebab akibat. Ibu punya di sini PPT mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya itu apa? Faktual. Yang kedua bersifat keilmuan. Yang ketiga itu informatif. Nah, faktual artinya teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Misalnya gempa bumi seperti tadi. Nah, kita nanti akan belajar mengenai fase bulan yang termasuk ke dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, yang ketiga, informasi teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ingat ya, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian. Nah, yang keempat, dari ciri-ciri yang keempat yaitu membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering melihat perubahan bulan dari bulan sabit, bulan purnama, sering ya, setiap bulan itu ada. Nah, terus untuk gerhana matahari, gerhana bulan sudah pernah lihat juga kalian? Sudah. Nah, terus selanjutnya Ibu punya contoh di sini, contoh teks eksplanasi. Nah, contoh teks eksplanasi ini contoh dari gerhana bulan. Nah, dari contoh ini siapa yang bisa menyebutkan sebab dan akibatnya? Di mana sebab ada di paragraf berapa, sebab dan akibatnya ada di paragraf berapa? Kalian amati. Siapa yang bisa? Aira? Dibaca Aira. Terjadinya gerhana matahari disebabkan oleh bayangan yang dibentuk bumi atau bulan saat keduanya ada dalam posisi sejajar. Gerhana tersebut akan terbentuk sebagai akibat dari cahaya matahari terhalang oleh bumi atau bulan. Oke, ini termasuk sebab atau akibat Aira? Termasuk akibat. Nah, sekarang sebabnya apa? Dari teks eksplanasi ini siapa yang bisa menyebutkan sebabnya? Nurul. Gerhana matahari akan terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi. Ketika terjadinya fase bulan baru, mulai dari gerhana matahari kecil sampai menjadi gerhana matahari total yang mengakibatkan bumi menjadi gelap gulita. Pada umumnya, gerhana matahari total terjadi selama kurang lebih 6 hari. Oke, kita kasih tepuk tangan lebih dahulu untuk dua penampilan tadi. Jadi ini termasuk di paragraf 2 adalah kalimat sebab. Untuk di paragraf 4 itu kalimat atau paragraf akibatnya. Nah, ini ada sebab, ada akibat. Jadi dari salah satu teks ciri eksplanasi ya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD Bahasa Indonesia. Nah, dari LKPD ini nanti dikerjakan kelompok ya. Dikerjakan kelompok, setiap kelompok akan menerima satu LKPD. Dibaca dulu langkah-langkah kerjanya. Ditulis nama kelompoknya. Dipahami langkah-langkah kerjanya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Dari nama kelompok ditulis
keduanya. Nah, di situ ada tes ya, tes eksplanasi. Kalian tuangkan ke dalam gambar. Sudah, kelompok 2 sudah. Tuangkan ke dalam gambar, gambarnya gunting dan tempelkan ke dalam peta pikiran. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Nah, kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan ke meja ibu. Nah, setelah sudah kita lihat di sini lagi, lihat ke depan lagi, ibu memiliki video tentang fase-fase bulan. Kalian tadi di LKPD Bahasa Indonesia sudah mempelajari atau melihat teks eksplanasi gampang dari fase bulan purnama kan? Nah, sekarang kita lihat dulu video dari fase-fase bulan. Ketika pertama bulan berbentuk dari hari ke hari. Hal ini menunjukkan beberapa bentuk. Pembentukan bentuk bulan menggunakan terdapat delapan kategori. Dari informasi yang ibu putar dari video pembelajaran, kalian amati dan kalian tulis informasi yang ada di video. Ya, kalian ambil informasinya. Setiap hari bulan bergerak sedikit demi sedikit, menunjukkan bulan memiliki fase kedua, yaitu hari awal. Kita biasanya dengan bulan awal. Kemudian bulan Kalian tulis informasi yang terdapat dalam video pembelajaran ya. Tulis informasi penting yang perlu kalian ketahui. Bulan memasuki kategori yaitu bulan penuh. Pada fase ini, bulan purnama dan bulan penuh. Kalian tulis catat informasi setiap fasenya supaya nanti saat kalian presentasi membuat alat peraga bisa mempresentasikan tahapan-tahapan fase bulan. Oke, selesai dari video fase bulan. Kalian sudah mendapat informasi ya dari tadi video pembelajaran yang ibu putar tadi. Sudah ditulis?
Nah, kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD ini. Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD yang terbuat. Kalian tulis nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya. Kalian amati tujuan pembelajarannya dan langkah-langkah dari pembelajarannya. LKPD ini itu untuk apa? Untuk mengerjakan tugas proyek pembuatan alat peraga sederhana. Untuk alat peraga, bahan-bahannya sudah dibawa dari rumah. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk membawa barang bekas dari rumah untuk dijadikan alat peraga sederhana. Nah, dari pengamatan video tadi, coba kalian buat alat peraga yang dapat memvisualisasikan alat peraga fase-fase bulan. Ya. Kalian tulis langkah-langkahnya dan bahan-bahan apa saja yang kalian bawa ke dalam LKPD. Bisa dimulai. Nah, untuk tahap ini kalian membuat alat peraga sederhana. Nah, nanti kalian tuangkan ke dalam LKPD. Apa saja bahannya, bagaimana langkah-langkahnya, terus bagaimana fasenya. Bisa dimulai, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Mulai dikerjakan. Diamati tujuan pembelajarannya ya. Dibaca lagi langkah-langkahnya, dibaca lagi tujuan pembelajarannya, ditempelkan. Kelompok 3 membuat apa? Alat peraga fase bulan dari gelas bekas, ditempelkan. Kelompoknya sudah. Nah, sekarang langkah-langkahnya ditulis. Kelompok 1 sudah tulis. Nah. Ditulis nama kelompoknya sudah. Kelompok 2 lagi membuat apa ini? Alat peraga dari gelas bekas. Kelompok 1 membuat apa? Kelompok 1 dari kertas karton yang nanti akan dibentuk menjadi alat peraga sederhana fase bulan. LKPD-nya ditulis, alat dan bahannya, terus nama kelompoknya, sama langkah-langkah pembelajarannya. Yang sudah selesai duluan boleh presentasi ke depan. Kelompok 3 sudah selesai? Nah, siapa yang mau presentasi, siapa yang mau pegang? Bulan kuartal pertama di masa ini bulan pada sudah belajar antara bumi dan matahari sehingga kita melihat tentang bulan apa dan sebagian lainnya hanya bayang. Bulan sebelum malam. Bulan pada masa ini terletak sedikit dalam bagian masa matahari
Bulan pada posisinya karena itu bentuknya tidak sungguh harus diperhatikan. Bulan sampai tua. Di fase ini bulan akan kembali ke bentuk stabil dan terus mengecil hingga membulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba untuk kelompok 1 sudah selesai? Boleh maju ke depan. Siapa yang mau membaca? Flashback bulan 1, bulan baru. Flash ini terjadi saat posisi bulan ada di tengah-tengah matahari dan bumi. Ini membuat, itulah kita melihatnya sebagai bulan sabit. 3. Bulan kuartal pertama. Di fase ini bulan ada pada sudut 90 antara bumi dan matahari sehingga kita melihat setengah bulan nampak dan sebagai lainnya hanya bayangan. 4. Bulan sembung awal. Bulan pada fase ini terletak sedikit di belakang bumi, bagian yang terkena cahaya matahari hanya permukaannya. Karena itu bentuknya terlihat sembung atau 34 bulan. 5. Bulan purnama. Pada fase ini matahari, bumi dan bulan ada pada satu garis lurus sehingga bulan terlihat jauh dari bumi. 6. Bulan kembali menyusut. Di fase ini bulan akan kembali menyusut dan hanya terlihat 3/4 atau 7. Bulan kuartal terakhir. Di fase ini bulan akan terlihat 1/2 lingkaran. 8. Bulan sabit tua. Di fase ini bulan akan kembali ke bentuk sabit dan terus mengecil hingga menghilang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan maju ke depan. Ya, siapa yang mau membaca? Bulan ada di tengah-tengah matahari dan bumi. Ini membuat bulan tidak terlihat dari bumi karena cahaya matahari terhalang oleh bulan. 2. Bulan sabit tua. Di fase ini tak sampai setengah sisi bulan yang terkena cahaya matahari. Karena itulah kita melihatnya sebagai bulan sabit. 3. Bulan kuartal pertama. Di fase ini bulan ada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari sehingga kita melihat setengah bulan dan sebagian lainnya hanya bayangan. 4. Bulan sembung awal. Di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan ke kelompok 3. Semuanya sudah ya. Sudah mempresentasikan hasilnya dan sudah membuat hasil karya alat peraga sederhana. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tes hasil belajar evaluasi mandiri. Jangan lupa ditulis namanya. Tulis namanya terlebih dahulu. Tulis namanya terlebih dahulu. Tulis nama, tulis kelas. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Taruh di meja. Oke, kalau sudah kita simpulkan. Kita hari ini belajar mengenai apa? Teks eksplanasi dan fase bulan. Oke, hari ini kita telah mempelajari teks eksplanasi dan fase bulan. Nah, Ibu mau meminta tanggapan atau siapa yang mau memberikan tanggapan yang berani maju? Siapa? Sok maju ke depan. Oke, bisa beri tanggapan untuk pelajaran hari ini bagaimana? Belajar hari ini membuat saya semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Belajar hari ini ternyata membuat bisa semangat. Siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Oke, Cindy. Cindy maju ke depan. Hari ini saya merasa bahagia karena belajar yang menyenangkan. Cindy itu merasa bahagia katanya belajar hari ini. Kasih tepuk tangan lagi untuk Cindy. Kasih semangat. Kita kasih tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan ya, semuanya sudah. Nah, Ibu cukupkan sampai sini. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Ketua kelas Anda dan Niko dipimpin lagi untuk doa terakhir akhir pembelajaran hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.